Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya masih belum kompak ya. Bapak ulangi sekali lagi. Apa kabar anak-anak? Baik, terima kasih. Pada pertemuan hari ini sebelum memulai belajar pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan hari ini Bapak ingin membahas materi yang bertema indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran kelima. Apakah kalian sudah tahu apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Coba sebutkan 2 contoh saja. Yang pertama, ya benar, ada keragaman suku. Yang kedua, keragaman bahasa. Ya benar, keragaman suku dan keragaman bahasa merupakan contoh keberagaman di Indonesia, dan masih banyak contoh keragaman di Indonesia yang lainnya. Anak-anak, ternyata tentang keberagaman bahasa sudah diatur dalam surat Ar-Rum ayat 22. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa tilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Artinya, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan dan ingin bertanya, kalau suku Sunda itu berasal dari provinsi mana? Siapa yang tahu? Coba sebutkan. Ya benar, Jawa Barat. Suku Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Kamu telah mengetahui keragaman suku, bangsa, dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku, bangsa, dan bahasa, tetapi seluruh penduduk di Indonesia satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu tertuang dalam lagu berikut ini. Simak lagu berikut ini. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jadi, lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa terdapat tinggi rendahnya nada. Tahukah kalian
tentang tinggi rendahnya nada. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Notasi angka dari 1 sampai 7, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian ada tingkatannya. Kalau di bawah angka ada titik, itu nada rendah. Sedangkan kalau di angka itu tidak ada tandanya, merupakan nada sedang. Kemudian jika di atas angka ada tanda titik, itu merupakan nada tinggi. Maka semakin ke kanan nada, semakin tinggi nada juga. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada, akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Sebagai contoh berikut ini. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri itu terdapat tulisan tempo lambat. Tempo, tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu yang pertama tempo cepat, yang kedua tempo sedang, dan yang ketiga ada tempo lambat. Berikut ini istilah tanda tempo. Tanda tempo yang pertama, allegro, artinya cepat, yaitu lebih dari 60 ketukan per menit. Yang kedua, ada sedang, yaitu 60 ketukan per menit. Dan yang ketiga ada largo, yaitu lambat, kurang dari 60 ketukan per menit. Ya, kamu telah mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Apa agamamu dan apa agama teman-teman? Mari kita baca keragaman agama di Indonesia. Next. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Jadi keragaman agama di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, teman-teman, carilah informasi berikut: nama kitab suci setiap agama, tempat beribadah setiap agama, dan hari-hari besar setiap agama. Nah, nanti teman-teman, kalian dapat menggunakan peta pemikiran berikut ini.
agama Islam, tempat ibadahnya masjid, kitab sucinya Al-Quran. Kemudian hari-hari besarnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Tahun Baru Hijriah. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.